bunda-bunda semuanya ini. Oh, ke lift lagi, Bu Penny. Pakai yang mana ini? Yang ini? Tes, tes, tes. Hadir dari Iketa PAU. Ke Aceh pernah gak, Mas? Pernah. Pernah. Ya, saya ke Aceh. Ya, masjid kesukaan saya number one ya. Itu Masjid Oman. Bener gak, Kak Fatur Rahmi? Masjid Oman, dekat Hotel Madinah dan Hotel Mekah. Coba Kak Fatur Rahmi. Kalau misalkan saya bohong, berarti mana mana ada orang yang belum ke Aceh tahu masjid itu ya seharusnya ya. Itu favorit saya tuh. Izin Bu sudah bergabung? Ya, sudah. Oke, siap. Ayo ke NTB Mas ya. Saya juga ke NTB dekat. Dulu saya menginap dekat itu hotel, Hotel Mataram. Oke, ya bunda-bunda kakak-kakak. 2 menit dari sekarang silakan di forward link Zoom-nya ya. Ini di Jakarta sedang panas melompong loh. Tantangan terbesar nih puasa ya. Saat ini yang kita harapkan nonton-nonton Jus ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak saya, bunda-bunda saya, dan juga adik-adik dan teman-teman satu Indonesia ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan, untuk kakak-kakak semua. Semoga senantiasa dipermudah ibadahnya, dilancarkan, dan berkah selalu ya untuk di bulan suci Ramadan ini ya. Kita sama-sama memfokuskan diri, ikhtiar, khususnya pada hari ini kita belajar soal uji kompetensi. Perkenalkan bunda-bunda dan kakak-kakak semuanya, nama saya Randy Himansyah, ya. Saya salah satu tim dari Mahakarya Citra Utama atau biasa disingkat MCU, ya. Banyak sekali tim-tim MCU yang tentunya bertugas mulai dari kemarin di Aceh sampai teman-teman yang baru pulang dari Palu, ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya dapat amanat lagi dari tim MCU untuk menemani bunda-bunda dan kakak-kakak di siang hari ini. Ya, salam kenal, salam hormat semuanya ya. Sudah lama sekali ya saya tidak bertemu dengan Bu Penny. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih nih saya yang share screen ya, Mas. Kalau nanti Boleh Bu. bermasalah baru boleh ke Mas Randy. Ini dapat sertifikat gak dapat ya? Pertanyaannya nanti di akhir ya. Kita fokus belajar bunda-bunda kakak-kakak ya. Saya matikan kolom chat ya. Karena ini kita fokuskan dulu. Oke, sudah muncul, Mas? Sudah Bu. Ya, oke. Oke Bu, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima Hmm. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Mungkin yang pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama untuk seluruh tim MCU dan seluruh ibu-ibu dan adik-adik peserta webinar pada siang hari ini. Saya juga akhirnya bisa menerima undangan ya setelah sekian lama banyak permintaan. Mohon maaf ini kepada MCU karena memang lumayan susah mencocokkan jadwalnya ya. Baik, jadi kali ini kita akan sedikit review bagaimana soal-soal hukum. Saya yakin yang ikut di grup ini, di Zoom ini adalah seluruh ibu-ibu dan adik-adik yang sudah pernah ikut bimbingan pastinya ya, karena pasti sudah kenal MCU, makanya ikut webinar ini atau baru bergabung. Nah, nanti di sini kita kupas sekilas. Perkenalkan saya Bidan Penariani, SSM CAT. Saat ini saya dosen tetap di Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Nah, sedikit mereview, saya seringkali menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya Ukom itu nggak semenakutkan itu. Ya, Ukom itu tidak semencemaskan itu kalau kita prepare-nya lebih baik. Kenapa? Kalau kita lihat nih dari seluruh komponen uji kompetensi soalnya ya, kita ada 180 soal
Dan mayoritas itu kalau kita lihat dari pembagiannya adalah soal tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Jadi kalau ada kemarin testimoni habis habis apa ya habis ikut tryout nasional, Bu, saya susah kali paham di komunitas, nggak apa-apa. Masih ada soal hamil bersalin nifas yang lain. Kalau di komunitas yang susah. Nah, jadi bukan berarti kita mengabaikan, tetapi jangan berlama-lama di soal yang sulit, karena lulus itu juga butuh manajemen waktu. Kenapa? Karena kita hanya diukur dalam waktu 3 jam. Nah, untuk 3 jam ini maka perlu latihan-latihan, bimbingan-bimbingan intensif agar apa? Biar terbiasa satu soal 1 menit. Dan kalau ketemu soal yang sulit kita skip ya. Nanti kita akan bahas tips dan triknya. Nah, mungkin apa saja yang perlu ya? Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, keluhan utama dari soal, data klinis, dan tempat setting layanan. Nah, kalau ketiga ini bisa dihubungin, maka ibu-ibu dan adik-adik sekalian akan bisa mengeliminasi salah satu jawaban yang kurang tepat. Karena jawaban dari soal-soal UKOM itu bukan salah atau benar, tetapi dari yang kurang tepat menjadi sangat tepat. Sehingga dibutuhkan analisis yang dalam, fokus yang baik untuk bisa menentukan mana jawaban yang paling tepat. Yang ketepatan ini juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman teori dan data kunci. Makanya setiap nanti bimbingan ya, selalulah fokus bagaimana melatih diri untuk mencari data fokus dan mengeliminasi jawaban-jawaban mana yang kurang tepat. Sehingga nanti jawabannya bisa tepat. Dan tidak ada pengurangan skor ya, Ibu-ibu. Oke, apa bedanya nih? Saya yakin yang ini ikut ada D3, ada profesi. Apa bedanya? Soalnya bentuknya sama. Tapi kalau di D3 lebih enteng. Kenapa? Karena dia lebih banyak soal recallingnya. Kalau di profesi, dia lebih banyak soal reasoning dan recallingnya. Jadi reasoningnya itulah sesuai dengan kompetensi level 7-nya profesi. Dia dituntut lebih harus kritis dan analitik soalnya. Kalau di D3 mungkin dia hanya sekedar recalling, karena targetnya juga hanya di level 5 KKNI. Bagaimana tipsnya? Pastinya fokus, konsentrasi, sehat fisik dan psikisnya, lalu persiapan latihan sebelum UKOM. Boleh dari bimbel, ikut-ikut tryout, dan lain-lainnya. Itu pastinya bagian dari usaha. Oke, kita langsung uji coba ke soal nomor pertama. Oke, baik ya. Bunda-bunda tadi sudah dibahas ya. Sepertinya pertemuan terakhir saya bersama bunda-bunda dan kakak-kakak kayaknya sudah pernah saya jelaskan terkait blueprint. Ya, Alhamdulillah MCU sudah pernah memaparkan ya kemarin ya blueprintnya ya. Jadi jangan ada alasan apa yang harus kita pelajari tadi Bu Penny sudah membackup juga di pertemuan hari ini ya. Oke, aturannya sama, 1 soal 1 menit seperti Ukomnas ya. Saya berikan timer ya. Kemudian 550 wajib menjawab, wajib ya, agar psikologis kita terbiasa tidak meninggalkan soal. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Tersisa 15 detik ya. Bunda-bunda siap-siap ya. Wajib jawab, wajib ya. Kalau di antara kalian ada yang tidak jawab berarti berbahaya juga nih pas Ukom ya, karena mentalitas harus terbiasa ya. Adrenalinnya harus terbawa juga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk silakan masuk ke dalam kolom chat. Jawabannya apa? Ya. C, 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 C. C. Banyak C nih, Bu. Ya, Ada D. oke. Ada Nah, D, ada C. D sesekali C maksimal ya. Iya. Ada E juga, ada B juga. Wah, udah mulai meluas nih. Ya, salah benar urusan belakang ya Ibu-ibu. Benar. Silahkan dijawab saja. E Benar. juga sudah muncul, opsi E. Ya, oke. Oke, ada E, E sedikit, D, ada C ya. Ya, C.
Kak Sofianti, Sofiani, ya, teman-teman Kak Elianti, C, D, D, C. Oke, ya, Bu, biar nggak kita berdua sendiri, coba kita Boleh. tanya alasan kenapa mereka jawabnya C. Silakan raise hand. Bunda-bunda diperbolehkan untuk raise hand. Sebutkan nama kampusnya ya. Raise hand, raise hand. Ayo, silakan. Ada yang mau jelaskan kenapa jawabannya C? Nih, dari perwakilan DHDT. Kalau salah, catat namanya ya, Bu. Silakan. Silahkan Ibu Sulastri Terima boleh. Nah, kasih. Makasih, Bu. Apa penyebab pada kasus tersebut? Eh, di soal seorang perempuan usia 25 tahun datang ke TPMB mengeluh gatal pada kemaluan. Hasil anamnesa belum pernah hamil. Lama pernikahan 2 tahun, siklus haid teratur, gatal muncul pada masa setelah periode menstruasi. Mengganti celana dalam yang tidak terlalu ketat rutin setiap mandi. Mengganti pembalut rutin 3 kali sehari. TTP-nya normal, kondisi pemeriksaan fisik baik, terdapat kemerahan pada bibir vagina, lendir serviks berwarna bening. Saya pilih jawabannya C, personal hygiene, karena mengganti celana dalamnya hanya setiap pas mandi saja. Itu, Bu, kata kuncinya. Terima kasih. Oke. terima kasih ya. Apakah benar? Belum tentu juga. Coba kita cek ya. Yang menjawab D boleh raise hand. Yang menjawab D, perwakilan saya sudah tadi ya dari Sumatera Utara. Ya, raise hand, raise hand. Atau saya buka deh boleh ya. Tuh, yang mau jawab D, D bukan C. Saya Pak, Oke, saya Pamelda dari kampus mana? Assalamualaikum. Saya Pak dari Institut Medistral Bu Pakam Pak. Oke. Saya menjawab D Pak, sebab di situ kan dikatakan terdapat kemerahan pada bibir vagina lendir serviks yang berwarna bening. Jadi dia bibir vaginanya kemerahan Pak. Berarti itu kan dia sama dengan perilaku kesehatan reproduksi Pak. Oke, siap. Ya, apakah jawabannya D? Apakah jawabannya C? Nggak tahu ya. Saya bukan bidannya, nggak bisa memaparkan juga. Silakan Ibu Penny untuk soal pertama Ya, kira-kira apa? baik sekali. Ya, baik. Jadi bunda-bunda sekalian ya dari jawaban itu sudah mulai beragam, tapi ada kurvanya ya. Mayoritas di C, personal hygiene. Nah, kalau kita lihat nih, yang pertanyaan saya, data fokus kita ini di mana? Satu, dia gatal gitu ya. Berarti Iya, terus apalagi tuh ada mengganti. lendir serviks, ya kan? Ada kemerahan di bibir vagina. Oke. Hmm, Itu kan data yang menguatkan bahwasanya oh ini keputihan. Itu satu data fokusnya. Data fokus kedua, kita cari penyebab karena yang ditanya penyebab. Ya, dalam menjawab soal, ketika ditanya penyebab, pastikan dulu cari data fokus diagnosisnya apa. Ketika udah ketemu nih keputihan, oke, penyebab keputihan banyak toh. Kalau tadi di sini di jawaban opsi saya tulis adalah nama-nama bakteri, tinggal pilih oh berarti ini penyebab dari mikroorganismenya. Nah, kalau di sini kan nggak ada ditampil itu nama-nama bakterinya, berarti penyebab dari mananya. Nah, kita lihat. Oh, ternyata secara kasat mata nih, mana yang dia oh harusnya ini nggak segini lama. Kira-kira di mananya? Tadi tuh belum belum terungkap ya. Kira-kira di mana, Bunda? Apakah mengganti pembalut rutin 3 kali ini termasuk perilaku yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Langsung. Tidak baik. Baik. Baik, Bu. Baik. 3 Baik. kali. Baik. Tidak baik, Bu, karena 4 jam sekali ganti Tidak baik. pembalut. Tuh. Tidak. Pasti bunda-bunda terkecoh karena 3 kali ini sama ah lah mandi juga 2 kali gitu kan. Ah 3 kali mah udah bagus, ngapain lagi gitu, nggak ada masalah. Tapi ingat, yang namanya menjawab soal tidak bisa berbasis pengalaman, tapi harus berbasis teori. Apa teorinya? Teorinya, let we see ya. Nah, jadi seharusnya itu kan dia menggantinya per 4 jam. Kenapa? Karena ada pertumbuhan koloni bakteri. Kalau dia per 8 jam, per 3 kali dalam sehari, berarti dia menggantinya per 8 jam, bunda-bunda. Sementara tidak semua memang dia akan menimbulkan reaksi keputihan. Tetapi pada kondisi yang memang satu, kelembapan pH, apa namanya, keadaan pH vaginanya, terus kondisi personal ibunya, itu juga akan berpengaruh untuk meningkatkan resiko keputihan.
Makanya secara literatur, kalau koloni bakteri itu per 4 jam dia mulai tumbuh, maka gantilah pembalut. Nah, di sini kalau masalahnya itu di pertumbuhan koloni bakteri karena mengganti pembalut di 8 jam atau 3 kali sehari, apa yang harus kita lakukan? Ya banyak ya. Yang pasti itu tadi ya, ini adalah beberapa tips menjaga kondisi agar baik. Maka yang kita pilih itu apa? Adalah perilakunya. Ya, kita pilih. Sorry, kok nggak ada yang muncul ya? Oh, di sini berarti saya buat ya. Sorry, ya. Jadi kita pilih di sini kata kuncinya adalah perilaku untuk kesehatan reproduksinya atau jawabannya adalah apa tadi perilakunya, Bunda-bunda? Ayo, tadi perilaku itu Ganti pembalut. D, Bu. D, Pembalut perilaku Ganti kesehatan pembalut per 4 jam. Perilaku kesehatan reproduksi. karena perilaku berpakaian dalam itu masuk ke dalam kategori untuk perilaku kesehatan reproduksi, bukan personal hygiene. Kalau personal hygiene, mandinya dan proses apanya ya panjang ya. Tapi kalau untuk perilaku terkait kebersihan dari pembalutnya, maka kita fokus ke perilaku kesehatan reproduksi, seperti yang tadi saya share ya. Jawabannya adalah D, seperti itu. Silahkan Mas Randy. Waduh, luar biasa ya. Jadi Ah, kepo ya. didominasi sama C ternyata terkecoh. Ya, kita akuin ya. Ini soal gampang padahal bunda-bunda kalau Iya ya, fokus. Ya, kalau jadi fokus. kita latih lagi 4 soal berikutnya harus fokus. Kalau enggak nanti bisa Iya. tergelincir lagi semua masal ke yang salah. Oke. Di awal saya sudah chatting di ini ya, di apa? Di kolom chat fokus ya Bun ya. Bahaya tuh soal-soal seperti itu ya sebenarnya soal-soal yang pernah kita alami tapi by teori ya kalau diuji Betul. kompetensi itu ya. Saya juga ngiranya baik-baik aja kok itu ya. Ternyata tidak baik secara teori teman-teman semua ya, kakak-kakak bunda-bunda ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal pertama pemanasan, kita move on sejenak ya. Soal Ya. kedua, kita sepakati ya, bunda-bunda kakak-kakak, lebih fokus lagi. Ya, semangat, semangat, semangat. 1 menit waktunya, wajib menjawab 600 peserta ya. Seharusnya bisa 700 nih, ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 15 detik bunda kakak-kakak semua. Ya, puasa-puasa. Puasa-puasa berpikir tuh kayaknya seru juga ya. Bu, di Medan panas atau hujan nih, Bu? Sekarang, Bu. Lagi panas, tapi ini mendung. Mendung, ketemu panas. Kalau siang panas ya ibu-ibu ya. Lumayan cobaan lah bagi yang berpuasa. Ya bunda-bunda kakak-kakak kalau yang sudah ketemu saya kalau jadi moderator jangan takut jangan marah-marah. "Oh, ini kita lagi belajar kok malah ngobrol." Ya harus bisa lah ya. Fokus namanya melatih fokus. Oke, 5 detik ya 4, 3, 2, 1 ya. Bunda-bunda dan kakak-kakak yang saya sayangi silakan masuk ke dalam kolom chat dimulai dari sekarang. Silakan. Wah, beraneka ragam lagi nih. C D D A A E. C D A E. Saya belum melihat B. Tadi dari Sumatera Utara sudah ya. Bunda-bunda sudah yang mewakili Sumatera Utara sudah. Coba kita lanjut ke provinsi yang lain untuk raise hand. Provinsi lain ya. Saya lower hand dulu. Selain dari Sumatera Utara ada mana lagi? Biar kita absen-absen. Oke, silakan raise hand, raise hand.
Kak Fatur Rahmi, silakan kakak. Dari mana kak? Kakak Fatur Rahmi. Eh, mana kakak Fatur Rahmi? Oke, kita skip ya kakak. Wika Wijanatin. Silakan kak. Baik, izin menjawab, Kak. Kenapa saya Dari pemilihannya kampus mana? oh, dari kampus Bekasi, Kak, Agnes Nusantara. Oke, silakan. Baik, Kak, saya memilih intervensi perbaikan gizi karena kata kunci di situnya yang pertama yaitu belum pernah hamil selama 2 tahun, Hmm. namun keadaan reproduksinya masih dalam batas normal, dan di situ diketahui bahwa BB-nya 40 kilo serta lilanya itu kurang dari normal dan konjungtivanya itu pucat gitu, Kak. Terima kasih. Oke, intervensi perbaikan gizi. Ya, apakah jawabannya itu? Kita cek dulu yang selain jawab itu. Saya lower hand dulu. Tadi Bekasi sudah. Kak Fatur Rahmi, tadi siapa saja yang mau resen? Boleh, boleh. Ayo, ayo, ayo. Mana nih yang mau resen? Mau resen, yang mau resen. Ini ada dosen ternyata yang bergabung ya. Silakan, Kak Fatur Rahmi dari kampus mana, Kak? Menyalakan, Kak. Kak Tiara deh. Stiker PHG. PHG ini di mana ya PHG tuh? Dari Saya mana, boleh Kak? Mas. Baik Kak, perkenalkan Hmm. nama saya Tiara dari Stikes Palu Tausada Gunung Tua. Di mana Kenapa tuh, Kak? itu di Sumatera Utara Kak? Oke, Sumatera Utara masih tiga kampus. Silakan. Iya, di sini saya memilih jawaban perkiraan masa subur yaitu C. Kenapa di situ ada kunci kata kuncinya belum pernah hamil selama 2 tahun pernikahan. Terus kesehatan reproduksi wanita dan prianya juga dalam batas batas normal, tetapi di situ ada kata kuncinya haidnya tidak teratur, Kak. Jadi saya pilih asuhannya perkiraan masa subur. Oke, terima kasih. Oke, berbeda nih Bu. Ya, ada C, ada D. Seperti soal nomor pertama nih. Aduh, saya kalau yang ikut webinar sebelumnya mungkin saya sudah sampaikan ya. Ini kalau di bimbingan saya sudah dinotis nih nama-namanya ya untuk lebih giat lagi ya. Karena seharusnya bisa serentak ya. Sudah harus serentak teman-teman ya. Karena Hukum tuh analisa bukan hafalan ya. Jadi analisanya harus lebih ditingkatkan. Silakan Bu Penny. Jawabannya apa Oke. Bu yang benar? Terima kasih ya. Jadi begitulah persepsi ya, Mas Randy. Jadi kita ya kayak yang saya bilang, memang kondisi opsi jawaban ini dia homogen. Artinya homogen itu dia memang dari rentang yang dari kurang tepat menjadi sangat tepat, tergantung data fokus. Nah, sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan dari soal ini adalah asuhan yang paling prioritas. Jadi kalau yang paling prioritas berarti kelima opsi ini semuanya penting, ya kan? Penting. Penting dan Mm-mm. terkait sama si kasus terkait karena memang kriteria dalam soal yang harus yang bisa masuk ke soal UKOM itu adalah soal-soal yang mungkin ya apa ya bisa distractionnya ada terus homogen dan mirip jadi memang kalau nggak fokus kalau lagi sakit-sakit atau nggak punya persiapan kita bakal terkecoh. Yang pertama tadi itu udah bagus ya bunda-bunda semuanya fokus, oh ini Bu kita sepakat bahwasanya nih orang udah infertil, sepakat ya, semua sepakat. Karena kan yang ditanya ini asuhan paling yang paling prioritas. Kita harus cari diagnosisnya dulu nih. Diagnosisnya ini seorang perempuan sudah 2 tahun menikah belum punya baby. Nah, baru kan kita cari loh kenapa ya? Kan kalau kita udah cari kenapa, berarti penyebabnya itu yang akan kita prioritasin gitu ya. Kita lihat tuh, oh ternyata dari hasil bla 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 bla, haidnya nggak teratur. Kok bisa ya? Nanya lagi tuh dalam hati kan, kok bisa teratur? Oh ternyata dicek tuh hasil pemeriksaan fisiknya. Karena kalau haid tidak teratur itu kan subjektif, itu kita tanya dari ibunya. Gitu ya. Tapi kalau hasil objektifnya itu hasil pemeriksaan dari TD dan lain-lain. Oh, dapat tuh BB bla 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 sama TB 150. Ini kalau dililain kalau di IMT-in ini berapa IMT-nya Bunda-bunda? Underweight ya kan? Tambah lagi lilanya di bawah normal, konjungtiva pucat, wah anemia. Gaya pantas, udahlah dia kurus, dia anemia, bisa jadi secara gizinya masih kurang nutrisi, ya otomatis akan mempengaruhi hormon reproduksi kan gitu ya, makanya haidnya nggak teratur.
Kalau haidnya nggak teratur, berarti dia nggak tahu dong kapan masa suburnya. Ya otomatis dia nggak punya anak. Nah itu terkait semua tuh sama opsi jawaban. Tapi kita Mm-mm. dituntut memilih mana yang paling tepat. Oke, let we see. Teng tereng. Apakah salah berjamaah atau benar berjamaah? Apakah jawabannya? Jawabannya Iya, adalah D. ternyata kami ini benar berjamaah ya. Benar banget. Jadi kalau kita sudah fokus ke satu hal, oh ternyata penyebab asalnya mau ibu perbaikin pun kondisi berat badannya, gitu ya, nggak cukup juga gitu. Kenapa? Karena berat badan nggak hanya berbicara tentang BB, tapi berbicara persiapan nutrisi. Nah, itu ceritanya. Nah, kali ini kita dapat kasusnya itu underweight IMT-nya cuma 17, Bu. IMT 17 lilanya 40 ini sering nih pada anak-anak Gen Z yang gila banget sama yang namanya diet biar pinggangnya segini gitu ya. Hati-hati. Kenapa? Apalagi sampai anemis karena cadangan di tubuhnya, asam folat di tubuhnya, zat besi, kalsium yang dibutuhkan untuk proses konsepsi itu akan terganggu. Yang kedua, screening analisis sperma ngapain? Kenapa? Karena masalahnya masih di ibunya dulu yang mau kita selesain. Karena dia yang tidak haid teratur. Itu dulu yang pertama. Kecuali tadi kondisi suami istri bla bla bla, tapi itu gak ada di kasus. Kenapa nggak perkiraan masa subur? Nggak prioritas itu perlu, tapi nanti belum menjadi prioritas. Kita fokus dulu ke masalah yang prioritas. Nah, kenapa intervensi? Ya benar. Karena IMT underweight, maka dia butuh konsultasi ke ahli gizi. Iya kan? Jadi nggak melulu soal berat badan. Oh, berat badannya naikin. Nggak gitu, Bu. Kenapa? Karena konsumsi di berat badan itu juga terdiri dari berbagai hal. Dari air, lemak, ya, protein, massa otot, dan lain-lain. Nah, maka dari itu butuh konseling lebih lanjut untuk intervensi perbaikan gizi. Kalau yang ini juga nggak prioritas, walaupun itu mungkin nanti ketika sudah baik, itu menjadi salah satu penanganan. Jadi, dari semua hal yang ditawarkan di sini, apa tindakan asuhan prioritasnya? Maka kita pilih yang paling tepat adalah yang D, intervensi perbaikan gizi. Kenapa? Karena dia posisinya lilahnya di 17 lila ya, di 17 cm ditambah lilanya 22 cm dan IMT-nya 17 cm. Kenapa IMT lila ini indikator dari status gizi ya, dan dia sangat berhubungan dengan yang namanya prakonsepsi. Ya karena memang IMT itu proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan. Untuk mengetahui status gizi ya pastinya dari IMT. Kalau perempuan atau calon pengantin punya gizi kurang dan ingin hamil, baiknya ditunda dulu untuk dilakukan intervensi perbaikan gizi sampai status gizinya baik. Status gizi kita bukan bicara berat badan. Karena kalau status gizi dia berbicara tinggi dan berat badan. Dilihat dari mana? Dari IMT. Jadi bukan hanya kondisi berat badan yang dilihat ibu-ibu gitu ya. Nah, ibu hamil dengan kekurangan gizi pastinya dia akan cenderung mengalami beberapa resiko, bisa anemia, ya, bisa perdarahan dan lain-lain. Makanya intervensi dulu gizinya, ya otomatis kalau gizinya diintervensi maka nanti berat badannya juga akan mengikut bertambah. Seperti itu Mas Randy. Terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa ya, bunda-bunda ya. Ini kalau apa bunda-bunda tidak paham, luar biasa berarti ya, fokusnya kurang banget ini. Ya, karena menurut saya penjelasannya sangat amat luar biasa ya terkait soal nomor 2 teman-teman semua bunda-bunda kakak-kakak. Ingat, di dalam litit itu kalau sudah menempel baru kita cari data fokus ya insya Allah analisanya lancar. Tapi tergantung bagaimana cara kita menentukan menghafal litit tersebut atau pertanyaannya. Bedakan prioritas. Ya, prioritas itu adalah yang paling prioritas dari 5 option. Ya, semuanya benar. Ya, semua penulis soal di item development harus membuat soal itu jawabannya ada. Ya, jadi nggak bakal terbentuk soal ya Bun ya. Kalau jawaban itu adalah ngaco. Contoh, Mas Randy mau ke pasar A, misalkan beli makan, beli sayur. Nah tiba-tiba ada yang cuma jalan-jalan. Nah nggak mungkin. Karena tujuan ke pasar tuh apa saja dari A sampai E. Gitu ya. Itu gambarannya seperti itu ya. Oke. Coba saya mau tanya dulu soal nomor pertama sama soal nomor kedua. Kira-kira eh kalau salah tuh bagaimana sih perasaannya dari soal pertama? Bunda-bunda, ya. Saya mau bertanya, kalau tadi Bunda jawab salah, gimana perasaannya? Coba silahkan dijawab. Perasaan Bunda-bunda kalau menjawab itu sapi salah. Kecewa, Kak. Dewa bang, Sakit hati. kesel juga. Kak,
Agak Oh, melenceng. Nomor saya satu tadi jawabannya apa ya, Kak? Bang, D, nomor satu. kesehatan reproduksi. Ya, Oh, D ya, Bang ya, kesehatan reproduksi. iya, Nomor satu. iya. Oke, kecewa sebenarnya ya Bun ya. Saya kasih sedikit ya. Kemarin kayaknya saya baru sudah ngomong dah. Kalau salah satu soal, dua soal, atau 10 soal itu sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tahu di depan kita adalah soal yang sulit, kita masih terus berusaha untuk menjawab soal tersebut. Nah, itu yang salah ya. Cari aja soal-soal yang jauh lebih mudah daripada soal yang ketika Bunda dan kakak-kakak lihat justru itu terlihat susah. Jangan berhenti di situ. Setiap detik adalah doa. Ya, lanjut aja ke soal berikutnya. Taklukin soal-soal berikutnya ya. Jadi tidak perlu ada rasa kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Ya, percaya diri itu penting di dalam uji kompetensi. Ya, percaya diri dan bekal mental sama analisa. Ya, itu nanti kita bahas lebih dalam deh ya. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Wah, ngabuburit saya semakin asik nih. Bu dapat salam dari istri saya, Bu. Tadi saya fotokan. Kalau saya sedang sama ibu. Ya, Bu Penny ini eh, satu-satunya dosen bidan yang menjadi yang berteman ya di WA sama istri saya. Ya, bunda-bunda semuanya kita lanjut fokus ya. Soal nomor 3, 1, 2, it's okay lah ya Bun ya. Sore-sore pemanasan wajar banget. Tapi soal 3 bagaimana Mas Randy? Ya harus bener dong ya. Soal nomor 3 dimulai dari sekarang. Silakan. 1 menit saja, Bun. Oke, ya. 10 detik, bunda-bunda ready. 770 peserta wajib, wajib, wajib jawab. Awas ya bunda-bunda kalau nggak jawab ya. Oh, Mas Randy kok gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Kan ini buat kebaikan bunda-bunda, bukan buat saya ya. Harus terbiasa menjawab soal. 3, 2, 1. Apa peluang opportunity yang paling tepat pada kasus tersebut? Silakan. Ya, gado-gado lagi nih, Bu. Saya belum menemukan satu soal serentak. A, E, D, B. A, E, D, B. Saya belum lihat C. Ini A, muncul. E, D, B. Ada C. Wah, semuanya nih. Sesuatu Bun, bun. sih harusnya muncul. Iya. Karena puasa kok fokusnya terganggu Mas Randy. Apalagi udah Aduh. sore-sore, Masya Allah. Ini Udah udah gitu uji malam. kompetensi bulan puasa lagi, Bu. Iya benar. Tapi justru ini Aduh. jadi uji coba ya. Jadi, nah Iya. ginilah nanti gambarannya ya. Tapi nggak pakai cerita-cerita, nggak ada Mas Randy, nggak ada Nggak saya. ada. Nggak ada. Itu deg-degan detik tuh muncul aja berjalan mundur ya. Bun, serius Bun ya. Saya nggak mau ngada-ngada. Saya bukan orang yang pakar dari Ukom. Saya juga bukan RLPUK. Saya nggak bisa so tahu. Tapi yang saya rasakan adalah kalau bunda-bunda biasanya ya, kalau saya tanya ya, ketemu di kampus nih sama dosen yang pernah ikut Ukom, dosen ya, bukan mahasiswa. Itu katanya nggak puasa saja. Kadang deg-degannya nggak normal ya. Kita tuh kayak dikejar tahu nggak? Apalagi puasa. Bingung nyiapin energi 3 jam tuh bingung. Gimana cara nyiapin energi 3 jam hanya untuk menjawab soal?
Apalagi jadwalnya pagi lagi. Aduh. Uh. Oke, raise hand. Coba di luar Sumatera Utara, DHDT, Medisra, tadi juga sudah ya. Maharani. Wih, Maharani Harahap. Kayaknya dari Sumatera Utara nih. Karena ada Pak Harahap. Coba silakan, Kak. Pakai apa tadi? Permisi sebelumnya di sini izin menjawab Dari kampus dari mana? soal. Perkenalkan saya Maharani dari kampus Institut Deli Husada Deli Tua, Tuh. Sumatera Utara. Ya, silakan, Kak Di sini Maharani. saya izin menjawab untuk soalan nomor 3, peluang opportunity yang paling tepat pada kasus tersebut. Saya menjawab E, dikarenakan dari data fokus tersebut sudah dijabarkan bahwasannya jarak TPMB 3 km, berjarak cukup jauh, berarti dari rumah sakit pemerintah, dan jumlah SDM-nya cukup, memiliki fasilitas yang sesuai, berarti memadai untuk melakukan pelayanan dalam jaminan kualitas yang bermutu, serta sarana prasarana dan memiliki mobil untuk rujukan. Jadi jawaban saya menurut saya yang paling tepat itu E, jaminan kualitas pelayanan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Waduh, Bu. Kalau salah tandain tuh, Bu. Oke, selain tadi jawabannya yang berbeda saja deh yang saya pengen tanya. Coba saya lower hand dulu. Yang berbeda, ya. Ayo, ada yang mau berbeda dari tadi soal 1, soal 2 juga berbeda, ya. Silakan, silakan. Ya, ada atau tidak ada? Oke, silakan Kak Monica. Dari kampus mana, Kak? Dari Universitas Erlangga, Mas. UNER, silakan. Sebenarnya yang di sini yang ditanyakan itu adalah peluang atau opportunity ya. Jadi Mm-mm. biasanya peluang atau opportunity ini adalah sifatnya eksternal. Memang di sini sudah dijelaskan berjarak 3 km itu sebenarnya bisa menjadi peluang dan juga malah justru bisa menjadi kerugian sebenarnya. Tapi di G. pilihan jawaban itu lokasi dekat dengan vaskes rujukan itu yang A. Itu satu-satunya pilihan yang eksternal menurut saya. Terima kasih, G. mohon bimbingannya kalau memang keliru. G, Sun, G, Mbak. Baik. Lanjut. Oke. Saya Pak. Nyalakan mikrofonnya. Silakan Kakak Ria dari Bukit Tinggi. Eh, Ayo Kak. Assalamualaikum, baiklah Pak. Menurut saya jawabannya yaitu C. Karena Dari di kampus sini mana sudah nih? dijelaskan Ini dari Pordekop kampus Pak, mana nih? Bukit Tinggi. Oke. Pordekop Bukit Tinggi. Eh, G, siap. Kualitas Silakan. sesuai, sarana prasarana memadai, terdapat mobil untuk rujukan. Di sini kan sudah dijelaskan semuanya. Jadi menurut saya yaitu jawabannya C. Oke. Siap. Ini baru berbeda ya. Berbeda-beda. Tapi di dalam hukum tuh ya ini beda-beda ya. Satu Indonesia berbeda. Soalnya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa merasa paling pintar nih. Di sini aku paling pintar. Enggak ya. Bunda-bunda akan seukom se-Indonesia ya. Oke. Sumatera Barat sudah, Sumatera Utara juga sudah, kemudian dari Jawa Timur sudah ya. Apakah jawaban nomor 3 Iya. untuk soalnya? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Randy. Wah, luar biasa. Ini semakin sore, semakin hot ya. Nah, ini memang kategori yang tadi saya sampaikan tadi. Sering ketemu soal gini, soal komunitas yang jawabannya itu suka bikin abstrak ya, suka bikin kita galau gitu ya. Terus berlama-lama di satu soal ini. Nah, pengalaman waktu TUNAS kemarin bisa sampai 50 soal belum dijawab sementara waktu sudah dekat habis. Nah, tuh sayang, saya bilang, kenapa sampai seperti itu, Bu? Iya, Bu, mohon maaf, saya tadi terlalu berlama-lama di soal yang sulit. Karena kadar soal sulit itu adalah relatif dari setiap orang. Nah, saran saya kalau ketemu kasus kayak gini nih, kalau biasanya distraction-nya tinggi, terus apa namanya, jawaban peserta itu multi, berarti dua gendangnya. Bisakah karena soal ini sulit atau karena soal ini kurang baik?
Jadi saya juga mohon maaf dulu nih. Saya juga jadi apa soal saya yang kurang baik ya gitu ya. Atau memang kategori soal sulit karena jarang ditemukan di kasus. Nah, kita berbicara karena ini manajemen ya kasusnya untuk profesi. Peluang itu berarti gabungan dari string ya, garingan gabungan dari string. Terus kalau di sini tadi udah disampaikan tuh ada satu hasil situasi analisis situasinya TPMB berjarak dekat, SDM cukup, kualifikasi ininya sesuai, sarprasnya oke, ada lagi mobil rujukan. Maka peluangnya ya peluang berarti peluang eh, pemilik TPMB ini ya dalam nanti memberikan asuhan itu seperti apa. Nah, let we see. Treng, treng, treng. Ya. Oke, jadi saya fokus kepada teori ya terkait dengan dimensi pelayanan kesehatan. Ada 7 dimensi. Nah, kenapa saya ambilnya E? Jadi begini, kalau satu lokasi dekat dengan vaskes itu masih masuk di strength bunda-bunda. Strength itu adalah kekuatan. Strength-nya bisa dilihat dari mana? Dari kasusnya, karena dibilang jaraknya hanya sekian kilometer. Itu strength. Kalau kita belajar SWOT ya, itu masuk ke strength. Nah, terus jumlah SDM cukup dan memiliki kualifikasi, itu masuk ke yang C, kecukupan tenaga. Itu masih di strength. Ya, strength. Berarti dia bukan komponen opportunity atau peluang. Dia masih ke komponen strength. Kalau material yang digunakan modern itu masih ke strength. Kenapa? Karena disampaikan di kasus. Dari hasil analisis situasi, sarana prasarananya memadai. Memadai itu artinya dia sudah mengikuti dengan perkembangan gitu ya, dengan perkembangan zaman. Terus kompetensi struktural. Dia sampaikan bahwasanya SDM ini punya kompetensi yang qualified. Nah, itu juga ada di kasus. Ya kan? Apa itu di kasus? Kita bisa lihat. SDM cukup dan punya kualifikasi yang sesuai. Itu masih di strength. Gabungan dari strength ya, strength ketemu dengan SO ya, maka apa yang bisa kita munculkan adalah dimensi kualitas, jaminan kualitas dari pelayanannya. Kenapa? Karena mutu pelayanan itu dilihat dari berbagai dimensi, yaitu ada efisien, efektif ya, tepat waktu, ini sesuai teori ya, teori mutu, aman, adil dan berorientasi pasien. Sehingga kalau ditanya P ya apa O ya tadi ya O opportunity. Opportunity itu kan peluang ya. Maka kita jawabannya adalah yang E. Tapi kalau tadi saya pilihnya yang S, maka S itu pilihannya banyak. Makanya saya sengaja mendistraksinya. Saya ulangin kalimat yang ada di kasus menjadi dalam bahasa-bahasa strength untuk di SWOT. Nah, dan ternyata itu menjadi pengecoh. Nah, ini bisa jadi karena soal saya yang mungkin terlalu banyak distractionnya atau pemahaman kita terkait SWOT yang mungkin masih minim. Dan ingat bunda-bunda, saya masukkan ini karena ini salah satu kompetensi untuk di manajemen ya, di kasus manajemen. Tapi tidak banyak soal seperti ini. Percaya, saya sudah pernah ikut UKOM. Soal yang kayak gini yang untuk manajemen nggak lebih dari 10%. Jadi jangan takut ya. Dan jangan juga Ya. Yes, Bu, baru kita belajar ini sampai mati-matian gak usah. Kalau saya Hmm. sih pribadinya bahasa kasarnya Mas Randy anggap soal bonus. Karena soal yang Ya. lain itu lebih menguras pikiran lagi dan sesuai dengan kasus yang sering kita alami. Seperti itu Mas Hmm. Randy. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya, saya sepakat ya. Tadi juga udah dijelaskan terkait blueprint ya dari beberapa tinjauan ya soal seperti ini. Tentunya bunda-bunda dan kakak-kakak bukan berarti soal yang harus banyak banget kita pikirkan ya. Masih banyak ya khususnya kayak soal bersalin gitu ya, bunda-bunda dan kakak-kakak. Nah itu bisa menjadi ladang untuk kita fokuskan untuk lebih belajar ya, bunda-bunda dan kakak-kakak. Oke ya. Bunda-bunda dan semuanya, saya mau mengumumkan ya, ini saya mau absensi dulu ya. Coba ya sebelum lanjut, mana bunda-bunda yang sudah masuk ke dalam grup untuk kegiatan di bulan Maret, khususnya besok jam 2. Adakah di sini yang sudah masuk grup? Ada Pak. Sudah. Ada. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, barakallah ya bunda-bunda berarti ikhtiarnya sudah bisa start ya per besok jam 14.15 ya. Mohon maaf, ya 14.15 ya. Jadi bunda-bunda bagi yang belum, saya mau ngasih informasi ya. Ini saya bocorkan dulu deh ya bahwa pendaftaran kita kembali membuka. Mengingat kemarin saya akan garis besar angka yang sangat kemarin muncul yaitu ada di angka 182.
peserta kebidanan ya di Indonesia yang sudah bergabung tentunya pada saat bulan Maret dari tanggal 3 sampai dengan akhir bulan atau tanggal 27. Tanggal 3 sampai tanggal 27 dan sudah tergabung 182 peserta. Nah, bagi bunda-bunda yang mau mengikuti kegiatan bimbingan bersama, ingat ini itu bukan beli lipstick. Tadi kemarin saya sudah jelaskan, ini bukan beli make up, ini bukan buat beli barang. Tapi mereka itu tidak ada nilainya. Lipstick, barang, make up, elektronik bagi kami saat ini tidak ada nilainya. Nilai terbesar adalah bagaimana cara kita meraih predikat kompeten. Siapa di sini yang sepakat? Saat ini saja deh, gak usah nanti-nanti. Bener gak? Kalau sekarang nilai paling besar adalah predikat kompeten. Bener gak, Bun? Benar, Pak. Benar, Benar. Pak. Kemarin saya sampai menyinggung bunda-bunda yang sudah gabung di Zoom. Mereka tersinggung nggak? Mereka justru malah lebih sepakat. Boleh nggak Mas kita sewa make up artis terbaik yang ada di Medan? Boleh. Boleh nggak kita beli nyewa fotografer yang ada terbaik di Jakarta atau di Bekasi? Boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya Boleh. kompeten atau tidak tuh? Kalau nggak kompeten, gimana cara ngegunainnya? Make up kita setebal apapun kalau kita nggak bisa pakai pas wisuda nggak bisa. Ya, lalu maksud Mas Randy apa? Saya mah cuma tujuannya cuma satu ya sebagai anak-anak muda. Pertama, saya akan jelaskan. MCU itu lembaga pertama yang mengadakan bimbingan kegiatan seperti ini. Lalu muncul banyak sekali lembaga-lembaga lain. Nggak masalah, ya. Saya tahu kok, saya tidak perlu menjelaskan seperti apa MCU dan sebagus apa, ya. Karena memang kita tidak perlu membranding diri kita lagi. Yang percaya akan percaya, yang tidak percaya tidak bisa diyakinkan. Ya. Jadi kalau bunda-bunda mau ikut silakan. Saya tunjukkan pengajarnya siapa saja. Terus kemudian link pendaftarannya juga sudah bisa diklik di kolom chat. Silakan tim MCU yang bertugas ya. Kirim kirim link pendaftarannya. Nah, kita lanjut ya sembari nanti bunda-bunda ngisi. Ini adalah harganya. Jangan saya yang menjelaskan deh, kurang etis. Takutnya saya nanti dikira-kira terlalu banyak promosi. Bunda-bunda paling mahal harganya berapa? Silakan di bunda-bunda yang menjawab. Silakan, Bun. 129, Kak. 129 ya. Ini kita tidak ada settingan ya, tidak bermain seperti yang lain. Kak dari mana kampus mana Kak? 149. Dari kampus mana Kak? Yang sudah ikut. Coba perwakilan. 129 paling murah. Kenapa 129? Karena khusus sampai tanggal 2 Maret semuanya itu potongan 20 harga. Ya. Semuanya mendapatkan potongan harga sebanyak 20.000. 20.000 itu bisa nggak untuk infak di masjid? Boleh. Ya. Bunda masukin aja 20.000 kemudian 129 bayarnya. Paling mahal. Ini nggak ada lagi nih harga ini ya. Dipotong 20.000. Jadi bunda-bunda Kak, cukup membayar 129.000 1 bulan full. Pilih akselerasi. Ini nomor rekening. Kalau bunda-bunda bingung, save aja dulu nomor rekeningnya. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk screenshot. Silakan, silakan, silakan. Ya, biar kita lanjut. Tuh link pendaftarannya ada di kolom chat itu. Sudah dikirim sama operator. Kita bakal lanjut ke bahas soal ya, bunda-bunda ya. Sudah di screenshot? Nomor rekeningnya aja dulu. Sudah? Mas, saya kok nggak dimasukkan, tapi saya udah bayar, Mas. Saya Nggak kok usah. nggak dimasukkan ke grup, Nanti, dimasukkan Bun. ke grup, Nanti di follow up kembali ya ke adminnya ya. ke grup. Saya kan udah bayar. Iya, nanti di Udah follow up bayar. lagi aja ya Bun ya. Ah, Ke adminnya. Mas saya sudah bayar. Tolong invite saya ke grup. Ya. Iya, Habis selesai ini. iya, Mas. Mas, kalau nggak salah saya juga ada bawa orang loh, Mas, dari Jambi juga. Dia kebingungan, nggak ada bimbel kan. Jadi saya kasih kemarin linknya sama dia. Yang kita Alhamdulillah. bimbingan pertama itu, Mas.
Oke, Yang makasih ya Bun. iya, dia udah masuk. Makanya dia nanya kapan-kapan. Jadi saya kasih tahu lah per 1 Maret kita mulai gitu. Nah, ini kan saya sudah daftar, Mak. Bukan bukan per 1 Maret, per 3 Maret. Per 3 Maret ya. Saya nggak tahu, saya salah info mungkin kan. Mas, Ya. jadi saya sudah dimasukkan, Mas, ke dalam Ya, grup. Saya kan juga nanti udah dibayar. kita invite ya Bun ya. Oke, Iya. lanjut ya. Bunda-bunda ya, saya cuma mau mengasih nasihat sedikit saja ya selaku penyelenggara kegiatan bimbingan di MCU ya. Saya juga di sini sebagai General Manager yang ada di MCU. Bunda-bunda, uji kompetensi itu sebentar lagi ya. Kita tidak ada tekanan pada saat mengerjakan UKOM, tapi kita akan merasa kebingungan jika tanpa persiapan. Tekanan tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada tekanan dari siapapun, dari pihak manapun, tapi kadang kita dituntut untuk lulus. Kenapa? Karena kita kalau tidak lulus akan menjadi beban kampus. 100% Bunda akan menjadi beban kampus. Kenapa? Karena kampus mau akreditasi akan ditanya lulusannya berapa persen, ditanya lagi. Kemarin ada yang tidak lulus tidak. Kalau mereka yang tidak lulus, kampusnya ada beberapa yang tidak lulus, mereka menjawab tidak ada, maka mereka akan terhambat. Kasihan dosen-dosennya. Lalu kita mau mengandalkan dosen, nggak bisa. Mau mengandalkan institusi, nggak bisa. Uji kompetensi itu dibuat untuk seorang diri. Kita yang mengerjakan, kita yang menaklukkan, bukan orang lain. Toh kita kan yang mau menjadi bidan, yang mau buka praktek, punya uang banyak, maka wujudinlah di puasa ini ya. Puasanya, ibadahnya sudah jalan, ikhtiarnya juga harus jalan. Dan insya Allah, langit juga akan mendengarkan usaha kita dan juga mensupport usaha kita. Ya, saya tidak memaksa bunda-bunda ikut. Bunda-bunda sudah senior-senior saya, ibu-ibu saya, kakak-kakak saya. Tapi saya di sini hanya pengen bergandeng tangan. Ya, 129.000 bunda-bunda nggak akan pernah menjadi fakir miskin, tidak akan pernah kekurangan harta, tapi insya Allah ilmunya juga bermanfaat. Untuk bunda-bunda bukan untuk saya. Saya bunda-bunda mau ikut atau tidak juga tidak apa-apa. 182 bunda-bunda yang ikut bisa searching di grupnya. Ada berapa nggak sih jumlah di partisipan di grup? Saat ini 182. Baru tadi saya jumlahkan. Ya, jadi bunda-bunda mau masuk ke 182 itu atau tidak sama sekali, itu urusan kakak-kakak dan bunda-bunda. Ya, link pendaftarannya sudah di-share, silakan. Ya, WA aja suaminya untuk bayar kalau bunda-bunda nggak mau mengeluarkan uang. Seperti itu, ya. Oke, saya sudah membuka diri. Yang kalau mau ayo, nggak mau juga tidak apa-apa. Ya, tapi saya rasa bunda-bunda juga harusnya tertarik ya. Nggak perlu saya menjelaskan, bahkan sudah ada pertanyaan tuh di awal, Mas mau dong pendaftarannya, mau dong yang mau bayar aja, mau yang bayar aja, ya. Dapat sertifikat ke di bimbingan? Dapat, dapat ya. Oke Bu, kita mulai lagi Bu. Oke, siap. Nah, kita lanjut lagi ya, ibu-ibu. Oke, ini udah pada belanja ya untuk berbuka. Oke, sudah muncul slide-nya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dua soal Soal lagi. nomor 4 ya, bunda-bunda semua ya. Uji kompetensi 22 Maret, nih ada yang Iya, benar. Ini tadi sudah ya. Oke. ya, nanti periode kedua kalian hati-hati loh. Saya kemarin udah memprediksi, saya sudah memprediksi di webinar sebelumnya akan terjadi di bulan apa dan bagaimana mekanismenya. Ini by ordal ya. By ordal. Oke, silakan Bun, satu soal 1 menit. Ya, ada gue lagi kepo Mas. Ya, kepo. Tadi pipi kan saya kasih tahu. Ayo, silakan satu soal 1 menit. Bu, kedokteran, saya mengganggu fokus kalian ya. Jadi jangan marah-marah. Harus fokus. Kedokteran siap siap kolaborasi enggak, Bu? Saya sudah mulai ke FK nih, Bu. Kedokteran di DHDT, Bu. Mereka berkenan nggak ya? Kalau untuk syuting-syuting dan lain sebagainya, Bu. Gimana, gimana, Mas? Iya, kedokteran di DHDT Oh, siap gak, Bu? untuk syuting Untuk ya? Oh, nanti. untuk kolaborasi. Kemarin saya ada kontrak juga sama USU Mm-mm. FK-nya ya, Bu. Boleh Kalau nanti mereka mau. buat buat aja suratnya, Mas. Nanti saya konfirm ke Pak Dekan.
Iya, Mas Karim kangen Bu katanya mau ke Medan lagi. Ini kangen sama mahasiswanya, apa sama Deli Husadanya, Mas Karim. Ayo, saya coba mengganggu fokusnya nih. Ayo, ayo. Ini kalau yang udah biasa kenal saya, udah nih, seneng nih. Ini Mas Randy mainin kami nih. Waktunya 10 detik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini menopause. Silakan Bunda. A A A A A A E D D D A D Kak Maharani, Kak Sunarti, Kak Asnidar, Kak Runi, Kak Julianti, Kak Mujiani Asnidar, Kak kompeten, Oh, Kak ada yang kompeten. beda ya. Masih ada yang beda. Aduh, aduh. Bunda, seperti webinar sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, kalau ada yang broadcast, nawarin kelas-kelas bimbel, tapi Bunda tidak pernah ikut webinar itu, patut dipertanyakan. Dapat kontak saya dari mana, Mas? Ya, wajib ditanya, wajib. Ya, waktu itu udah ada yang pernah tuh. Mas Randy, ini saya kok dapat ini sih broadcast, tapi bukan dari MCU. Ditanya aja, nggak apa-apa ya. Boleh kok, itu hak karena privacy nomor. Ya, bahaya ya. Nggak cuma mahasiswa, kadang dosen juga kena juga ya. Jadi nggak boleh ya, Bun ya. Harus ditanya juga. Kecuali Bunda kan contoh, misalkan Bunda ikut kegiatan di orang lain, lalu dapat broadcast MCU. Nah, kasih tahu ke saya, siapa yang berani anak-anak MCU buat ngambil database orang? Si omelin. A 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 a. Wih, ini A sama E nih Bu. Ya, ada A yang D sama juga E. tadi ya, ada yang D. Oke. Oke, silakan Kak Sofia. Jawaban Kakak apa Kak? Jawaban saya A, Dari yaitu, kampus mana dulu? mohon maaf, saya dari ISTK Malang. Mm-mm. Ya, jawaban saya dari soal ini adalah A, pasca menopause. Kenapa? Karena di sini usia ibunya sudah lebih dari 60 tahun, artinya sudah lebih dari 50 tahun, dan terdapat keluhan yakni demam, serta merasa tersinggung, sulit tidur, tidak haid dari 2 tahun yang lalu, dan nyeri punggung. Sementara kalau menopause itu kan dia di bawah dari 60 tahun. Jadi pilihan saya A, pasca menopause. Terima kasih. Terima kasih ya. Insya Allah nanti saya ke Malang ya, Insya Allah ya. Ya, saya dari Gorontalo, Kak, tapi kuliah di situ. Oh iya, mantap memang ya, jauh-jauh ya kuliahnya. Lanjut, yang selain A, Kak Tiara A bukan? Coba, dari mana Kak Tiara? Sama, Kak, jawabannya A. Oke, ya, dari kampus mana Kakak? Sudah ditutup. Selain A. Maaf saya kepencet E, ternyata A. Kepencet. Tidak ada. Wah, ini semuanya A nih Bu, berarti Bu mendominasi. Ya, Ya. mendominasi A. Bunda, dulu tadi saya ngomong sama Mas Luki, awal webinar ini nih, webinar sekarang, saya lemes banget. Ternyata saya dikasih energi untuk lebih semangat. Ya, jadi saya kesemangatan nih kayaknya nih. Gak boleh lemes ternyata. Bu, banyak yang A nih Bu ternyata Bu. Ya, benar. Hanya beberapa yang pilihan jawabannya berbeda. Tapi belum tentu ya, bisa jadi salah berjamaah, bisa benar berjamaah. Silakan Bu. Oke, jadi ibu-ibu, kalau di sini sebenarnya kan yang ditanya efek samping dari tahapan menopause manakah yang terjadi? Tahapan menopause mana nih? Berarti data fokusnya apa? Kalau ditanya ini tahapan menopause yang mana? Kita fokusnya kemana? Indikatornya ibu-ibu, satu, usia. Ya bener, usia 60 tahun. Terus mana lagi? Coba kita tanya. Oh, ternyata dia sudah tidak haid selama 2 tahun. Berarti sudah lewat dari masa
menopause. Berarti opsi E salah, gitu ya. Karena dia udah 2 tahun yang lalu, ibu-ibu. Nah, kalau begitu mana yang paling tepat? Ya, ini kategori soal gampang karena data fokusnya cukup sebenarnya di usia. Oke, jawabannya A benar. Makanya saya tadi berpikir ini adalah soal gampang, bunda-bunda. Harusnya di soal-soal Oh, gampang ini nggak boleh salah ya. Nggak boleh salah. Kenapa? Karena kalau nggak fokus terus salah, sayang. Sayang poinnya. Kenapa? Karena nanti tidak bisa menutupi ketika ketemu soal-soal yang sulit ya. hmm. Karena tadi yang ditanya adalah tahapan menopause ya fokusnya ke usia ibunya satu, terus dia tidak haid selama 2 tahun. Berarti di atasnya menopause ya. Di atasnya menopause itu apa? Pasca menopause gitu ya. Kalau klimakterium itu nanti lagi menopause dini nggak ada kaitannya karena usianya 60. Premenopause sudah nggak haid selama setahun. Maka yang paling gampang itu yang A. Jadi sebenarnya opsinya sudah sangat homogen. Saya buat tinggal lagi nih kefokusannya berarti ya yang belum benar, ayo dibenerin lagi fokusnya karena ini kategori soal gampang dan wajib benar, nggak boleh salah. Seperti itu Mas Randy, terima kasih. Siap. Bu, saya ada pertanyaan boleh, Bu? Boleh, boleh. Pertanyaan, bunda-bunda jangan ini ya, jangan kiranya saya. Oh, ini Mas Randy bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Kalau menstruasi itu ada batas usianya nggak? Misalkan 58 tahun tidak bisa menstruasi lagi atau dan sebagainya. Ada nggak, Bu? Iya, nih saya liatin gambarnya. Stage Oke. of menopause. Jadi memang setiap wanita tuh kalau kita lihat ya dari teorinya itu, dia mempunyai, ada beberapa jurnal yang menyampaikan, dia mempunyai bakal induk telur itu sejumlah 400. 400. Dan ini tergantung, makanya ada kondisi wanita yang sulit hamil karena dia PCOS. Nggak terbentuk ovumnya gitu ya, sel telur yang matangnya nggak terbentuk. Tapi kalau dibatasi dari segi estrogen level, penurunan fungsi reproduksi, biasanya usia 35 ke 45 ini sudah mulai gangguan Mas Randy ya. Mm-mm. Gangguannya itu tapi dia tetap masih haid. Cuman kalau dia sampai 0 sampai 35 dia masih teratur tuh. Kita lihat di sini gambarnya itu masih sangat hijau ya. Artinya apa? Ya memang berarti masih bagus estrogen levelnya. Ovumnya masih dihasilkan kalau kondisinya normal. Nah, itu masuk ke premenopause. Itu masih masuk ke normal produktif life. Makanya ada usia reproduksi kalau bisa hamil itu di usia 25 sampai 35. Itu usia reproduktif banget. Kalau di atasnya 35 dia sudah mulai terjadi penurunan. Itu sudah masuk ke fase perimenopause seperti yang digambar. Perimenopause ini dia sudah mulai mulai terganggu ya. Contoh, apa itu gangguannya? Satu, sudah mulai hot flash, terus libidonya sudah mulai menurun, haidnya mulai tidak teratur, malam-malam berkeringat. Nah, ini mulai ini terjadi di usia 45 ke atas sampai ke 51. Tapi tidak tergantung usia, tergantung bagaimana kondisi estrogen level kita. Nah, sampai di usia 51 ke atas itu mulai dia tidak haid, mulai tidak haid. Dihitunglah bulan pertama, bulan kedua. Kalau sampai 12 bulan berturut-turut tak haid, baru namanya menopause. Dan itu biasanya di usia di atas 50-an, Mas Randy. Tapi kalau masih ada yang 50 tahunan, Bu, saya masih haid. Berarti estrogen levelnya masih ada. Jadi memang dia tidak bisa dipatokkan, tetapi ada batasan-batasan yang mungkin itu rentang, seperti itu. Sampai nanti setelah menopause sudah 2 tahun, udah lebih, maka dia masuk ke periode post-menopause. Begitu, Mas Randy. Wah, saya paham. Wah, keren, keren, keren. Bunda, keren banget ini Bunda. Saya aja yang bukan bidan ngerti banget loh. Wih, wah boleh kasih tahu nih nanti saya ke istri saya nih sekian sekian sekian. Seolah-olah saya dosen bidan nanti ya. Ya, Setelah ini harus ya. lah. Harus, karena kan membimbing bidan-bidan juga ya. Oke, luar biasa ya. Bunda ya, soal terakhir. Bu, Ya. seperti biasa, soal terakhir saya punya harapan kepada para peserta, yaitu soal terakhir saya berharap Bunda-bunda menjawab dengan fokus, tenang, dan harapan saya, cita-cita saya saja deh di soal nomor 5, itu bunda-bunda bisa menjawab semua. Ya, sehingga di akhir kita bisa keluar dari Zoom ini dengan senyuman, buka puasa dengan senyum, kemudian nanti besok akan ketemu di bimbingan. Dan oleh karena itu, bunda-bunda, kalimat saya dan pertanyaan saya seperti sebelumnya. Ketika saya bilang pasti kompeten, bunda-bunda tinggal jawab pasti kompeten. Ya, bunda-bunda siapkan mikrofonnya dan nanti saya tutup, kemudian kita lanjut soal nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, satu Indonesia kakak-kakak, apakah kakak-kakak pasti kompeten?
Pasti Kompeten. kompeten. Pasti ya. Alhamdulillah. Kompeten. Ditunggu bunda-bunda kabar kompetennya karena ini webinar yang free bahasanya, yang gratis terakhir. Nanti kita akan ada webinar gratis lagi mungkin setelah Lebaran. Jadi kita mungkin tidak bertemu untuk bunda-bunda yang ikut maunya yang gratis ya. Kami tetap adakan ya. Oke, soal nomor 5 cita-cita saya adalah benar semua. Bu Penny, silakan dikeluarkan nomor 5-nya, Bu. Oke, amin ya. Semoga. Semoga banget. Silahkan. Edukasi ya, bunda-bunda, waktunya 1 menit, tidak ada penambahan waktu, dimulai dari sekarang. Fokus, 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 ya. Nah. 15 detik, ya, siap-siap. Tenang, cermati. Dimulai dari sekarang. Silakan dijawab, Bunda. Kakak-kakak, teman-teman semua. Ya, nggak bisa nih. Berarti jawabannya C, D, E, B. C, D, E, B. C, 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 C. D, 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 D. C, D, E, B. Yang sudah resen nggak boleh resen lagi ya. Kita harus berbagi ya. Ayo, silakan. Tadi provinsi-provinsi yang belum boleh mengajukan diri ya, yang belum. Papua barangkali NTB. Papua, NTB. Nah, itu belum Tadi tuh. banyak tuh NTB tuh. Ya, Silakan, NTB, ayo NTT. jangan malu-malu. Oke, Kak Winda Ekasari. Dari Kak Winda Ekasari dulu. Ya, silakan. Dinyalakan Kak Winda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kampus mana, Bun? Dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau. Wih, Oh iya. ya, Salam silakan. sama Bu Anggi ya, Bu Winda. Oh iya, iya Bu, sama Bu Anggi. Jawabannya apa, Bun? Saya milih B imunisasi karena berdasarkan data yang ada, bayi kan usianya 6 hari, dia pergi kontrol ke TPMB. Hasil dari anamnesisnya itu semuanya normal seperti lahir spontan, usianya cukup bulan, berat badan, pernapasan dan lain-lainnya. Walaupun di situ ada pengecohan seperti riwayat persalinan lama, tapi tidak ada pengaruhnya pada bayi. Jadi untuk yang paling tepatnya untuk pada kasus itu edukasi yaitu imunisasi karena pada usia 1 bulan kan dia harus dibawa ke posyandu untuk dilakukan imunisasi BCG. Jadi yang paling tepatnya imunisasi gitu. Oke. Terima kasih. Oke, Riau sudah. Yang lain, yang lain, yang lain. Selain imunisasi, selain, nggak boleh sama. Selain imunisasi, ada yang mau jawab? Resen, 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 resen. Oke, silakan Kak Sri Sudani. Selamat sore. G. Bu, lobet Bu. Saya akan mencoba menjawab. Ya. Baiklah, dari soal kata kuncinya di sini ada hasil Bu, data sebentar. objektif. Dari kampus mana, Bu? Maaf, maaf. Maaf, saya dari Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Oke, siap-siap. Dari data objektif pada soal didapatkan hasil pemeriksaan berat badan 3.200 gram, panjang 48 cm, FJ 136, dan suhu 36 derajat. Dari suhu tersebut, bayinya dingin, ya, di mana suhu normal 36,5 sampai 37,5 pada bayi. Jadi saya memilih jawaban pencegahan kehilangan panas. Terima kasih, mohon bimbingannya.
Terima kasih kembali Ibu. Wah, baru kemarin ya, saya baru selesai kegiatan kolaborasi di Poltekkes Kemenkes Denpasar ya. Luar biasa ya. Kenal semua saya Bu dengan pimpinan-pimpinannya. Insya Allah. Bu Evi, oke, kita cukup ya. Dua ya. Berbeda jawabannya. Apakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 terkait edukasi? Apakah C? Apakah B? Bu Penny, apakah Iya. jawaban yang benar di antara Ini dia peserta-peserta ya. yang menjawab? Jadi kalau soal yang ini sebenarnya bunda-bunda fokus ke teori massa nifas. Nah, teori massa nifas itu juga bisa dilihat ya, kunjungan neonatus ya, pastinya kunjungan neonatus itu bisa dilihat bagaimana kondisi bayi. Kita tanya nih, edukasi yang paling tepat. Semua edukasi tepat kayak tadi Bunda bilang, Bu, ini udah 1 bulan butuh edukasi imunisasi. Oke, Bu, ini udah pasti udah putus tali pusat ya, maka nggak perlu lagi. Ya udah, kita skip. Bu, tanda bahaya ya perlu juga. Bu, teknik menyusui. Boleh nggak Bu? Ya boleh juga. Tapi kan nggak ada di data ya, dia nggak bisa nyusu, berarti skip. Bu, pencegahan kehilangan panas. Nggak ada dibilang tuh, suhunya aman-aman aja, nggak hipotermi. Berarti boleh kita skip. Boleh kita skip. Berarti kita fokus di mana? Antara B dan C. Kalau tadi mayoritasnya apa, Mas? A, B, B, C, E. Beraneka ragam, Bu. Ada Ragam C, ya. C, 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 D, D, B. Oke, karena ragam ya bunda-bunda, benar. Dia ini usianya, umurnya ingat bun masih 6 hari. 6 hari itu berarti KF berapa? Let we see ya. Dia KN berapa kalau dia 6 hari? Nah ini. Jadi ternyata bunda-bunda, saya langsung ke materinya dulu ya. Kak, saat lahir, terus KN1 6 sampai 48 jam 2 hari. Nah, KN2 itu hari ketiga sampai hari ketujuh. Apa yang harus diperiksa? Ini berdasarkan pelayanan kesehatan neonatal yang dari Kemenkes ya. Satu, pemeriksaan ulang rutin. Yang kedua, ASI eksklusif. Tapi karena tadi di data fokus itu aman, berarti nggak usah menjadi prioritas. Karena yang ditanya yang mana yang paling tepat edukasinya. Perawatan bayi, ya sejauh ini nggak ada masalah ya. Tanda sakit dan bahaya bisa jadi. Merawat BBLR, dia nggak BBLR, dia nggak konseling juga ya. Jadi mana yang paling tepat dari KN2 ini, kunjungan neonatal 2. Nah, dari semuanya ternyata yang ada itu di C, Bunda. Kenapa di C? Ya karena dia kita edukasinya terkait tanda bahaya neonatal 6 hari. Apalagi di sini ada riwayatnya tuh, tadi dijelaskan di data fokus. Apa riwayatnya? Bayinya postmatur. Postmatur itu sangat rentan dia beresiko mengalami hipoglikemia dan sindrom aspirasi mekonium. Walaupun pada saat lahir itu sudah normal. Nah, apa yang perlu diedukasi sama orang tuanya? Dikasih tahu tuh ibu, tanda-tanda bayi nih ya usia 6 hari. Satu, kalau ada sesak napas, bayinya lesu, nggak mau nyusu atau kesulitan menyusu, maka hubungin tenaga kesehatan biar diberikan solusinya. Kenapa? Karena riwayat bayinya seperti di kasus saya sampaikan itu ya usia gestasi 40 minggu. Terus apa namanya pada saat persalinan dia riwayat persalinannya cukup lama gitu ya. Dan tapi hasil pemeriksaannya bagus ya, refleksnya bagus, menyusu kuat dan lain-lain. Maka kita fokusnya ke areal KN2-nya ya. Kalau tadi untuk dia KN imunisasi tadi ya kita lihat ada nggak di sini imunisasi. Nah, imunisasi itu justru di saat lahir sudah mulai diedukasi ya Bunda. Jadi saat lahir itu udah dikasih dia tuh yang namanya hepatitis B ya kan, FitCard. Nah, di situ disampaikan, Ibu nanti di 1 bulan lagi ketemu bukan di usia 6 hari di KN2-nya. Nah, KN1 pas dia mau pulang diperiksa lagi bayinya kan, edukasi ASI eksklusif yang prioritas, terus dijaga kehangatan bayi, perawatan, tanda bahaya juga, merawat BBLR dan konseling. Nah, karena saat ini kondisinya di usia 6 sampai 6 hari, maka dia di KN2. Jadi yang paling kembali lagi ya, semua jawaban itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi yang paling tepat di sini adalah tanda bahaya, yaitu jawabannya C, Bunda-bunda. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa ya. Bunda-bunda semua, jangan berkecil hati. Kita akan lanjut untuk membahas soal nanti ya di kegiatan besok jam 14.15 WIB.
Oke, Bunda-bunda dari 5 soal benar berapa, salah berapa, silakan di kolom chat diramaikan ya. Coba ya. 3, tuh 3. Ya Coba Allah. diakumulasikan kalau misalkan 180 ya Bun ya. Iya. Ya kakak-kakak ya, diakumulasikan saja ya. Iya. Oke, Bunda-bunda diperbolehkan mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Penny atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi ladang pahala untuk ibu dan keluarga, nggih, Bu. Amin. Silakan. Ibu. Terima Ibu. kasih, Bu, Terima kasih, atas Bu. materinya Oke, hari ini. ini ada Selamat closing semangat berpuasa. statements. Silakan, Ya, Bu. kata closing statementnya banyak ya, karena ini menjelang bulan puasa. Ayo, biasanya sindromnya ibu-ibu itu kecemasannya tinggi, tapi usahanya minim. Dibalik Bu, usahanya banyak, nggak usah cemas. Kalau usaha banyak biasanya akan mengikuti tuh hasilnya. Jadi nggak Sepakat. harus jadi hebat untuk memulai, tetapi harus dimulai dulu biar bisa jadi hebat. Hidup bukan tentang menemukan diri kita sendiri, hidup adalah tentang menciptakan diri kita seperti apa. Cobalah agar tahu, kalau gagal coba lagi agar lebih tahu. Jangan stop terus langsung pesimis ya. Keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi. Kalau cuman ide nggak dieksekusi, nggak ada yang bisa berhasil. Maka kalau sekarang udah punya niat nih, ayo eksekusi langsung ikut bimbel, berusaha, belajar ya. Dan ingat semua proses diawali dengan keluar dari zona nyaman. Memang ada yang kita kejar nih, apa? Serkom. Maka keluar dulu dari zona nyaman. Nanti kalau serkom udah diraih, insya Allah STR-nya juga bisa menyusul. Oke, bunda-bunda tetap semangat. Salam kompeten. Terima Terima kasih, kasih Bu. Mas Randy. Terima kasih ya. Sehat selalu untuk Ibu sampai ketemu ya, Bu, di Zoom yang berbeda. Makasih, Bu. Iya. Oke, izin live ya Mas Ren. Bu, kita Mau foto bersama dulu nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, Silakan. Bunda-bunda, kita foto bersama dulu ya. Jangan keluar dulu. Ini belum nanti nggak dapat sertifikat tim MCU yang disalahkan. Ya, Bu, kita foto berdua dulu. Ya, habis itu kita lanjutkan kepada teman-teman semua. Ayo, Bu. Kita berdua dulu. 3, 2, 1, cheese. Lagi menelpon, sebentar. Sebentar ya teman-teman, Bu Penny-nya sedang menelpon. Wih, Bun, ayo yang belum daftar. Nanti kita bahas pendaftaran ya. Setelah ini sama nanti saya berikan link untuk bunda-bunda ini. Ayo Bu, kita foto berdua Bu. Siap-siap. 3, 2, 1, cheese. Bentar, saya save dulu. Ya, habis itu kita foto bersama. Ya, oke. Bunda-bunda, saya nggak tahu di slide berapa, beneran tidak tahu. Tapi bunda-bunda harus boleh bergaya dari sekarang. 3, 2, 1, cheese. Oke. Satu lagi, slide berikutnya. Wah, Bu, ini beramai banget, seriusan. Pada on cam. 1, 2, 3, cheers. Cantiknya. Waduh. 1, 2, 3, cheers. Kita nggak tahu slide berapa ya. Bunda-bunda boleh se-eksis-eksisnya. Ini banyak nih. Bunda-bunda juga boleh foto, update status, bentuk ikhtiar di bulan puasa. Wah, mantap. Sip. Oke, sudah ya. Ada 4 slide yang saya rasa full. Terima kasih Bu Penny. Ya, sampaikan salam saya kepada keluarga. Sehat selalu Ibu. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Mohon maaf lahir batin ya. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda-bunda, sekarang saya berikan link pendaftarannya terlebih dahulu ya. Yang mau mendaftar tadi sudah ada yang chat ke saya, Mas Randy link pendaftarnya kirim, suami mau bayar. Boleh tuh. Ya. Nah, link pendaftarannya diisi tadi sudah dijelaskan. Bagus banget kalimatnya, tidak harus keluar dari zona nyaman. Ada bunda-bunda yang ngeluh kayak gini. Tapi Mas Randy, bulan puasa loh, masa kita bimbingan? Nah, itu sebenarnya keluhan. Coba lihat 182 kan sama, punya suami, punya anak. Kan kalau nggak hadir, dapat nggak PPT-nya? Ini kelihatan tuh jelas. Gratis rekaman Zoom dan pembahasan. Artinya apa, Bun? Kalau kita nggak datang, kita tidak bisa ikut Zoom, kita tetap bisa dapat rekaman dan juga
PPT-nya ya. Silakan yang mau bertanya seputar bimbingan diperbolehkan. Saya kasih waktu 5 menit sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, kalau ada boleh. Ada? Mas, saya sudah daftar, sudah kirim bukti transfer. Ya, Bu. Nanti ditunggu ya, Bun ya. Yang udah kirim bukti transfer, nanti di WA. WA-nya kemana, Mas? Kirim bukti transfernya ke sini. Tuh, ini nomor teleponnya. Ya, bunda-bunda jangan takut penipuan. MCU itu lembaga pertama yang mengadakan kegiatan bimbingan uji kompetensi soal-soal. Kita sudah bertahan bertahun-tahun, ya, dari masa COVID. Jadi banyak alumni-alumni yang sudah berhasil lulus. Kita tidak menjamin lulus, tapi kita bisa menghantarkan. Nggak ada yang bisa menjamin bunda-bunda lulus ya, yang bisa menjamin diri sendiri. Yuk, yang mau bertanya, silakan. Siapa yang hari ini sudah transfer? Coba saya mau tanya. Biar saya minta teman-teman yang operator langsung invite ke dalam grup. Siapa yang sudah transfer di hari ini? Ada, Bun? Sudah Sudah. dari Oke. hari kemarin, 2 hari yang lalu. Wih, Dari Mas, pulang kerja saya transfer. siap, Bun. Hati-hati ya, Bun. Pulang kerja semoga berkah di pekerjaannya ya. Ayo, Bun, Baiknya ketemu besok. atau eksekutif, Kak. Kenapa? Baiknya ikut kelas akselerasi atau eksekutif. Bunda-bunda yang sudah ikut kelas bimbingan boleh dong dibantu jawab, saya sembari siapkan link presensi buat sertifikat. Ayo. Akselerasi aja. Saya ikut akselerasi. Ada TO-nya. Ada TO-nya tuh ya. Bun, mohon maaf ya yang jawab peserta aja ya karena saya lagi siapin presensinya. Tuh, presensinya ada di ini ya. Ada di kolom chat. Yang mau dapat sertifikat. Ya itu. Mas, saya transfer barusan. Wih, mantap. Sampai ketemu di bimbingan ya, Bun ya, besok. Terima Wih. kasih, Mas. Terima kasih kembali, Bunda. Saya doakan semoga Bunda dan keluarga bisa merayakan wisuda bersama, nggih. Amin. Bang mau nanya, Silakan. perbedaan bimbingan optimal dengan MCU di mana ya, Mas? Misalnya mau kita pilih antara satu, untuk profesi bidan yang mana yang lebih cocok, Mas? Saya tinggal kasih tahu saja ya kepada bunda-bunda sederhana ya. Eh pertama ya, MCU itu lembaga pertama. Yang kedua, kami sudah punya pengajarnya ya. Saya tidak bisa membandingkan lembaga manapun. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang nanti tergabung di lembaga manapun, saya tidak bisa menjamin lembaga manapun bisa meluluskan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan lembaga A bisa meluluskan kami, lembaga B bisa meluluskan kami, jawabannya tidak ada ya. Tidak ada yang bisa meluluskan. Tapi saya bisa menjamin kualitas MCU ya sangat luar biasa. Saya selalu menjaga pesertanya. Saya selalu mendoakan pesertanya. Selepas mereka juga melakukan hal yang sama atau tidak, saya hanya peduli kepada peserta-peserta yang sekarang sedang bergandeng tangan dengan kami ya. Jadi kalau ditanya perbedaannya dan keunggulannya, kita punya keunggulannya masing-masing dari masing lembaga ya. Karena saya tidak mau bunda-bunda kebingungan ya. Ini pengajar di bulan Maret ya. Untuk DHDT sudah ada Bu Fitri Lina ya. Ada dari Polkesmar, ada dari Guna Bangsa dan lain sebagainya ya. 1 sampai 26 Maret ya. Senin sampai dengan Kamis kita. Jadi kita bimbingannya Jumat libur seperti itu ya. Jam berapa? Ada yang bisa bantu jawab, Bun? Jam berapa kira-kira bimbingannya? jam 2. Wah, Iya. ya. Berarti bimbingannya itu setiap hari kecuali hari Jumat ya, Bang? Iya, kenapa nggak tidak hari Jumat? Hari Jumat itu hari yang sangat penuh dengan keberkahan. Bunda-bunda boleh nanti yang menjalankan ibadah puasa, boleh ikut mengaji, boleh juga yang mau infak, ya. Jadi boleh. Kalau Jumat tuh kita bebaskan.
Chat berarti. Ya, Tapi sudah kan di Kak, link. saya udah masuk grup di kelas akselerasi tuh. Di profilnya dibilang Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu, Mas Luki. Senin sampai Kamis, nanti diedit. Oh, Iya, itu kemarin kita buat kelas pertama tuh. Jadi diedit nanti. Tenang, tenang. Senin sampai Kamis. Kan kemarin juga Bang, pas webinar saya ucapkan Senin sampai Kamis. Bang, mau nanya Kak, lagi, Bang. tanya Itu Kak. yang Silakan. kelas yang kelas akselerasi itu kan 150 ya, Bang? 129. Semua kelas ini potongannya 20.000. Bilang ke, inget aja Bun. Nih, saya ingetin ya. Ini kan ada harganya nih, 149. Jadi Bunda, selama pembayarannya sampai tanggal 2 Maret, semuanya kepotong 20.000. Khusus yang ini nih, akselerasi. Jadi bunda-bunda, kalau transfer, Mas, ini bukti transfer saya, kelas akselerasi. Transfernya berapa? 129.000. Seperti itu, ya. Mas, saya mau tanya, Mas. Mm-mm. Dari Sulawesi Utara, saya kan sudah transfer beberapa hari lalu ke koordinator bagian Sulawesi Utara. Tapi kok belum masuk di grup ya, Pak ya? Transfer kemana? Kita tidak ada Transfer, ada koordinator bagian Sulawesi Utara. koordinator Sulawesi. Oh, Saya lupa itu namanya di follow siapa. up saja, di follow up. WA lagi sekarang. Oh iya, Pak, ya. Ya, WA lagi sekarang nih, Kak, langsung. Iya, Kak, iya. ini aku dari kemarin, gitu boleh. Iya, Kak. Bang, itu akselerasi 15 kali pertemuan dan tryout sekali 180 soal. Berarti kalau misalnya kita mulai 3 Maret sampai di minggu ketiga ya, Mas? Iya, kan sisanya Lebaran, harus libur dong. Iya dong, ya. Lebaran, Kak. Ya. Maksudnya gini, Mas, kami kan rencana gelombang 1 di UKOM sekitar tanggal 22. 22. Iya. Iya. Jadi Iya, itu nggak Mas, apa-apa. Nggak apa-apa. masih Kakak masih punya waktu itu 12 kali pertemuan, Kak. Kakak masih ada 12 pertemuan. Kenapa kita bikin kelas ini? Pinternya kami adalah kami mengerti yang mau belajar sebelum UKOM. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. Udah. oh iya iya. Iya, makanya pas banget nih kakak kalau ikut. Masih fresh banget. Jadi bunda-bunda juga yang mau UKOM, yang belum ikut UKOM di tanggal bulan Maret juga masih bisa ikut ya. Karena kelas ini udah paling tepat kelas di bulan Ramadan. Ya, Oke, Mas. oke. Ya, ini link pendaftarannya di copy paste dulu deh. Ya, saya mau tutup dulu karena kan harus Mas, siap-siap nanya juga lagi jam. dong. Mas nanya lagi dong. Itu kan Silakan. kalau di ya kalau di pengumumannya itu kan 149.000 ya yang akselerasi. Jadi yang mau kita transfer 129.000 begitu. Iya, Bun. Ya, Potongan sampai 129 2 aja. Maret. Karena ada potongannya, Bu. Iya, 129.000. Bunda-bunda cukup transfer 129.000 selama sebulan. Tidak ada biaya-biaya lagi. Udah. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bun. Sampai ketemu ya hari Senin ya, Bun ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Tadi kirim aja link pendaftarannya ke WA pribadi. Nanti insya Allah akan dibalas ya yang sudah transfer ya kepada admin-admin yang bertugas. Mungkin itu Mas saja. Andi, izin. Terakhir, Bisa siap ada apa bertanya? tuh, Bu? Ya, Mas, Bu, yang silakan, Bun. kemarin kita di Februari yang TO apa tuh belum keluar ya, Mas? Yang di Belum dong, Bun. Februari. Belum, lagi Belum ya? direkap. Iya. Terima kasih, Mas. Iya. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin, bunda-bunda. Sampai ketemu di hari Senin. Yang nggak ikut, kebayangkan rasanya bagaimana. Yang ikut, kita tetap ikhtiar di bulan Ramadan. Ikhtiarnya ada, doanya ada, ibadahnya ada. Insya Allah langit mendukung. Pasti mendukung. Saya berani memastikan itu ya. Bagi saya keyakinan ya. Jadi bunda-bunda mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Sehat selalu untuk bunda-bunda. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Saya mewakili tim MCU selaku General Manager pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu hari Senin bunda-bunda tersayang, kakak-kakak.
Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.